Halo, perkenalkan nama saya Iwan dari kelas 4A Agroteknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang intensifikasi ubi jalar sebagai pengganti pangan Indonesia. Dukungan subsistem produksi dapat ditingkatkan melalui upaya intensifikasi. Upaya yang masih mungkin bisa dilakukan untuk meningkatkan produksi ubi jalar adalah melalui intensifikasi, yaitu melalui penggunaan benih unggul, perbaikan pengelolaan usaha tani ubi jalar dengan penggunaan pupuk berimbang dosis, waktu dan cara yang tepat sesuai dengan kondisi dan sifat kimia tanah setempat. Berdasarkan pengalaman selama 6 tahun terakhir, peluang dan pengembangan ubi jalar untuk mendukung program diversifikasi konsumsi pangan di Jawa Tengah masih cukup terbuka, terutama melalui upaya sinergis dan beberapa subsistem pendukungnya, yaitu subsistem produksi, subsistem pengolahan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi. Untuk budidaya ubi jalar sendiri terdapat beberapa tahapan dalam pemeliharaannya. Yang pertama itu adalah penyiapan bibit ubi jalar. Penyiapan bibit dalam budidaya ubi jalar bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu cara generatif dan vegetatif. Cara generatif yaitu dilakukan dengan skala yang luas, namun sering dilakukan dalam memperbanyak bibit dalam skala yang terbatas. Sedangkan cara vegetatif dengan cara stek, yaitu calon indukan diambil dari tanaman yang sudah berumur di atas 2 bulan dengan ruas yang pendek-pendek. Caranya adalah dengan memotong batang tanaman sepanjang 15 hingga 25 cm. Tahap selanjutnya itu persiapan lahan. Lahan yang baik untuk budidaya ubi jalar adalah dengan memiliki drainase yang baik dan tidak becek, karena ubi jalar membutuhkan tanah yang gembur dan perkembangan ubi. Maka lahan budidaya ubi jalar harus digemburkan terlebih dahulu dengan cara dicangkul atau dibajak. Lalu kemudian ada penanaman ubi jalar. Ubi jalar ditanam dengan cara membenamkan 2/3 stek batang ke dalam tanah. Dalam satu bedengan terdapat 2 baris tanaman. Jarak antar tanaman dalam satu baris 30 cm dan jarak antar baris 40 cm. Dibutuhkan sekitar 36.000 batang untuk lahan seluas 1 hektar. Lalu ada pemeliharaan tanaman. Tanaman ubi adalah tanaman yang tahan kekeringan. Intensitas hujan 2 minggu sekali sudah cukup memberikan asupan air, sehingga relatif tidak memerlukan penyiraman secara terus-menerus. Setelah 2 hingga 3 minggu penanaman, perlu dilakukan penyulaman jika terdapat tanaman yang mati atau tumbuh tidak normal. Penyulaman dilakukan dengan cara mencabut tanaman yang mati dan menggantinya dengan stek batang yang baru. Pada umur 4 minggu dilakukan pembongkaran tanah di kiri dan kanan tanaman agar tidak menjalar kemana-mana akar tersebut. Lalu pemanenan. Pemanenan ubi jalar bisa dilakukan pada umur 3 hingga 5-4 bulan. Umbi diambil dari dalam tanah dengan cara mencabut batang tanaman atau mengeruk tanah dengan tangan pada sekitar batang. Setelah umbi diambil, umbi kemudian dibersihkan dari sisa-sisa tanah yang menempel. Panen dikatakan berhasil jika tiap satu bibit yang ditanam menghasilkan minimal 1 kg umbi. Secara umum, tanaman ubi jalar yang baik dapat menghasilkan lebih dari 25 ton per hektar. Bahkan pada ubi jalar varietas tertentu seperti kalasan bisa menghasilkan 30 hingga 40 ton per hektar. Setelah dipanen, ubi jalar dicuci dan disortir, kemudian dimasukkan dalam karung dan disimpan di tempat kering sebelum dijual ke pasar. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.